atau bagaimana nanti misalnya kita mereview yang artinya dari masuknya ke LPPM itu maaf, jadi maksudnya sinkronisasi diketahui oleh penelitian itu penugasan tadi itu di akhir atau bersamaan dengan yang lain, Bu? Kalau penugasan itu tentunya tergantung dari yang menugaskan. Yang menugaskan kapan akan dibuka gitu ya, Bapak. Oh iya, jadi bebas dari tugas kita ya, Bu, mereview gitu ya sebagai reviewer. Mungkin juga nanti reviewernya itu hanya beberapa orang, Bapak Ibu, bahkan mungkin kayak dulu di PT Akademik ya, di waktu Bapak Ibu masih bergabung dengan akademik, misalnya kemitraan itu reviewernya hanya 2 orang gitu ya, Bapak Ibu ya, dengan sekian proposal, karena proposalnya Bapak Ibu ya, paling banyak itu 20-an maksimum itu gitu ya. Jadi reviewernya juga mungkin hanya 4 orang, kalau sudah 20-an itu 4 orang, tapi kalau hanya puluhan itu hanya 2 orang gitu. Jadi untuk penugasan itu nanti itu yang akan memikirkan itu dan menugaskan itu adalah Direktorat Akademik PTV ya Bapak Ibu ya, bukan internal perguruan tinggi. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof Niar. Pak Belyamin, silakan Pak Belyamin. Baik, terima kasih Prof. Saya Belyamin dari Politeknik Negeri Jakarta. Tadi sebenarnya sudah agak terjawab di pertanyaan terakhir tadi Pak Hussein. Cuma ada sisi lain barangkali. Jadi kalau tadi Prof mengatakan untuk inovasi kan ada produk massal ya Prof ya, bukan produk yang custom gitu Prof ya. Pertanyaan saya, kalau misalkan ada satu permesinan sih yang saat ini juga saya belum lihat karena ini metode baru. Jadi katakanlah apa namanya ya, perancangan dan pembuatan satu mesin dengan metode baru itu mungkin masuk ke produk inovasi vokasi yang P3IP nggak, Prof? Itu satu. Yang kedua, untuk yang apa namanya tesis tadi, ya bantuan tesis tadi, ini kejadian, Prof. Jadi sudah diterima, tapi dengan skema yang internal ya, Prof ya. Sudah diterima oleh mahasiswa magister tersebut. Kemudian ketika berjalan malah mahasiswa yang mundur, saya tidak mau ambil. Nah kalau begitu kan padahal kalau di sini kan yang mengajukan dosen pembimbing ya Prof ya. Nah itu apakah tanggung jawab juga jatuh ke dosen pembimbing atau bagaimana Prof? Kedua hal Prof. Itu terjadi Prof. Jadi sudah diambil, sudah diterima, di tengah jalan mundur karena harus ada kewajiban jurnal lah apalah gitu. Udah saya pakai biaya sendiri saja gitu. Seperti itu Prof. Baik, terima kasih Pak Belyamin. Apa kabar Pak? Baik Bu. Baik. Sering ketemu nih Pak Belyamin di PNJ ya Pak ya. Baik Pak, ini kita berbicara tadi yang saya katakan tidak custom. Kalau penelitian Pak Belyamin, bahkan mungkin dari penelitian dasar ke terapan, ya kita memang kan uji cobanya satu produk ya Pak Belyamin ya. Tapi yang satu produk ini akan diuji, satu prototip ini akan diuji, dan nanti kedepannya itu di dalam penelitian pengembangan ini akan menjadi produk massal gitu ya. Nanti berarti pasarnya itu adalah banyak, bukan hanya satu konsumen gitu ya Pak ya. Konsumen itu bisa organisasi atau industri, bukan hanya satu, tapi ini untuk produk massal. Kedepannya Pak, bukan lagi pada pengujian. Kalau dalam penelitian, apalagi kalau masih penelitian terapan ya, memang baru satu mungkin produknya yang selalu diuji ya, satu atau dua. Paling kan biasanya kan ulangan itu maksimum 5. Itu 5 itu sudah sangat banyak karena itu kan biayanya akan besar ya Pak Belyamin ya. Kalau kita sampai melakukan ulangan sampai 5 kali misalnya. Nah, yang kita bicarakan itu untuk produk massal itu nanti dari pengembangan ini Pak, pengembangan setelah pengembangan di akhir itu masuk ke industri maka akan terjadi komersialisasi. Itu baru produk massal. Tapi kalau misalnya kenapa saya sampaikan, karena pada batch sebelumnya itu ada yang menyampaikan kami itu minta gitu, kami itu dapat pesanan custom untuk membuat satu kapal. Nah itu tentunya kan bukan penelitian ini gitu ya Bapak Ibu ya.
kalau ada permintaan custom dari satu industri gitu. Tapi kalau dalam penelitian terapan, misalnya kita memang uji cobanya ya baru satu produk yang kita hasilkan prototipnya dan itu kita uji, ya itu tentunya memang begitu pada dasarnya ya, Pak Belyamin ya. Iya Bu. Baik. Untuk tesis magister tadi masih ada Bu Pipi tesis magister. Iya, masih ada. Ini bukan hanya terjadi di tesis magister, tapi bisa terjadi di mana saja ya Bapak Ibu ya pada program yang lain. Pak Belyamin tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tinggal uangnya dikembalikan ke kas negara. Itu aja sih Bapak Ibu ya. Oh gitu. Jadi kalau memang mahasiswanya mengundurkan diri, ya udah, berarti tidak ada mahasiswa karena dia mengundurkan diri, saya kembalikan ke kas negara, gitu ya Pak Belyamin ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Prof. Niar. Yang terakhir ini Pak Wirawan ya, silakan Pak Wirawan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Sebenarnya ini sudah sedikit terjawab tadi dari sahabat Bu Pipit sama Pak Husin ya tentang mitra penelitian kita. Jadi tadi penjelasannya lebih tadi cenderung ke misalkan kita sebagai pengusul, jadi Bapak Ibu bisa membayangkan tidak tergantung gelar dan seterusnya. Jadi tidak ada syarat akademik dan seterusnya. Jadi cuma kita kalau sebagai reviewer kan kita harus menyamakan persepsi ini. Kita mainnya kan evidence, seperti itu. Jadi kira-kira minimum evidence yang kita butuhkan itu apa? Apakah cukup penjelasan dari pengusul bahwa ini punya kompetensi di penelitian, atau mungkin ada hal yang lain mungkin yang disyaratkan. Ini saya juga terserah belum baca di panduan karena khusus untuk mitra ini tadi muncul secara mendadak di benak saya. Kemudian yang kedua tadi tentang bantuan tesis tadi. Kami dari Politeknik Negeri Malang di jurusan Teknik Mesin baru ada magister lebih 2 tahun, jadi sudah mau meluluskan ini baru pertama. Apakah ada syarat minimum akreditasi atau tidak? Terima kasih, Prof. Silakan Prof. Niar. Terima kasih Pak Wirawan. Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan, ya memang sih semua harus evidence based ya Pak ya. Tapi sebenarnya Pak nanti itu akan diatur dalam persamaan persepsi. Intinya adalah kompetensi peneliti harus dipenuhi. Saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu melihat jenjang akademik ya Bapak Ibu ya. Tapi kompetensi peneliti. Nah, kalau kita berbicara kompetensi peneliti, sepengetahuan saya itu ada batas minimum pendidikan ya Bapak Ibu ya. Ada batas minimum pendidikan kalau kita berbicara kompetensi sebagai peneliti. Nanti itu akan disampaikan pada persamaan persepsi Bapak Ibu. Tadi untuk persyaratan pengusulan tesis magister, apakah ada syarat klaster atau akreditasi gitu Pak Wirawan ya? Tidak ada Pak. Semua perguruan tinggi yang menyelenggarakan program magister itu boleh mengusulkan penelitian tesis magister. Itu Pak Wirawan ya. Jadi tidak ada persyaratan klaster, tidak ada persyaratan akreditasi perguruan tinggi atau tidak ada persyaratan akreditasi program studinya. Begitu Pak Wirawan, kesempatan nih Pak Wirawan. Ya, terima kasih Bu. Prof. Ya, baik, terima kasih Prof. Niar. Prof. Niar, ini di kolom chat ada 8 pertanyaan. Saya paling nanti minta tolong Prof. Niar untuk menjawab. Saya sudah minta Pak Bayu untuk menjadikan Prof. Niar co-host ya. Karena ini sudah 15 menit, nanti Pak Kahar mungkin nanti gini aja Bu Pipi. Ya, gimana Prof. Niar? Besok itu kan suka ada waktu yang panjang ya. Oh iya. Metode dan anggaran ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan besok ya Bapak Ibu ya. Oh ya, baik. Pada saat sesi saya jam 11 sampai jam 12 ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Pak Kahar siap untuk. Iya, kasihan nih Pak Kahar nih, sudah siap soalnya. Santai Bu. Baik. Semakin lama semakin baik. Sebentar. Ya, nanti saya pengalaman selesainya Pak Kahar. Enggak, saya singkat. Ya, Prof. Niar, nanti saya catatkan beberapa pertanyaan yang masuk, saya berikan ke moderator untuk besok ya Prof. Niar, paling gitu ya.
Siap. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi skema penelitian dan pengelolaan pendanaan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Niar. Terima kasih Prof. Niar. Masih banyak ini pertanyaan yang sebenarnya